Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021. Hari ini seluruh dunia merayakan perayaan Valentine Day, hari kasih sayang. Mari kita mendoakan mereka-mereka yang kita kasihi dalam hidup kita, orang tua kita, teman-teman kita, mereka-mereka yang selalu membantu kita, menolong kita dalam hidup kita. Dan juga mungkin pada kesempatan ini kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang mungkin seringkali menyakitkan hati kita. Dan lewat mereka ini juga kita bisa belajar sesuatu untuk semakin dewasa menanggapi semua itu. Dan di samping kita merayakan hari sukacita, kita juga sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang setia, berdoa juga untuk mereka-mereka yang seringkali menyakitkan hati kita. Mungkin ini satu tantangan untuk kita. Mari kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Persembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Bapak Seno Subianto, Mbak Reni yang merayakan 40 tahun kematiannya. Kemudian seorang teman, anak dari Bapak, seorang Bapak yang begitu baik terhadap saya selama saya di Port Moresby, anak Nona yang meninggal kemarin bernama Janet. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal. Dan juga ulang tahun kematian dari Saudara Yosef Iswandi, Bapak Ignatius Iswandi. Semoga mereka semua beristirahat dalam kerajaan surga bersama para kudus di surga. Kita merayakan ulang tahun, kelahiran, mungkin ada anak atau anggota keluarga kita yang merayakan hari ulang tahun hari ini, hari Minggu ini. Ponakan saya, Eri Domang, sering dipanggil Bapak Naka, yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Juga ponakan saya, anak dari saudari sepupu saya, yang berumur 22 tahun hari ini, anak Sirilus Fabrian Olensky Manggas. Kita berdoa juga untuk mereka yang sakit, secara khusus seorang teman di Timor Leste, di Dili. Kami sama-sama 2019 bulan Mei kami ke Tanah Suci, dan dia mengalami sakit saat ini, namanya Arminda. Dan juga orang tua kita yang sudah lanjut usia, mohon bantuan Tuhan beri mereka ketabahan, kedamaian, hiburan. Dan mama saya lagi sakit, semoga Tuhan memberi dia kekuatan dan kesembuhan. Mungkin juga ada keluarga kita yang sakit, serahkan mereka semua kepada Tuhan. Saya juga berdoa mohon berkat secara khusus untuk Pak Har sekeluarga, Pak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Nani sekeluarga, dan Pak Lukito sekeluarga, Ibu Veronica Emma sekeluarga, Ibu Lili sekeluarga, dan mereka-mereka yang membantu kami
selama masa COVID ini, mengirim obat, masker, dan lain-lain, vitamin. Semoga Tuhan senantiasa menggantari semua kebaikan mereka. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam Injilnya Yesus mengundang kita semua dan mengajak kita untuk selalu berbelas kasihan kepada mereka yang sangat membutuhkan, sebagaimana Ia tunjukkan kepada kita semua dalam Injil hari ini, bagaimana Dia berbelas kasihan kepada orang kusta dan menyembuhkan orang kusta. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, di mana sabda-Mu terdengar dan menyentuh hati orang, di situ segala kejahatan dihapuskan. Buatlah hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu, agar takkan lagi meragukan pengampunan-Mu, dan selalu mewartakan bahwa Engkau telah membebaskan dan menyucikan kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak, atau bintil-bintil, atau panal, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun, atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis, karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan tempat kediamannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Refrain. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkaulah pelindungku sehingga aku selamat. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Refrain. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus yang memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Yesus Kristus sungguh penuh belas kasihan kepada siapa saja. Ada dua hal yang menarik yang kita pelajari dalam bacaan hari ini, hari Minggu. Dari sikap Yesus dan dari sikap orang kusta. Yesus, dia bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dia wujud nyatakan ajarannya itu dalam perbuatan hariannya. Hari ini dia mengajar, dan hari ini juga dia melaksanakan apa yang diajarkannya. Omong tentang cinta kasih, omong tentang berbelas kasihan. Dia bertemu dengan seorang kusta, dan dia sangat berbelas kasihan dengan dia. Tetapi sebelum dia menyembuhkan orang itu sendiri yang meminta. Dan Yesus mendengarkan permintaannya dan menjalankannya. Ini satu ajakan untuk kita, sekaligus ingatkan kita untuk selalu berbelas kasihan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin ada orang yang datang langsung meminta bantuan kita. Dan mudah-mudahan di saat mereka mau meminta bantuan, kita berbelas kasihan kepada mereka dan berikan itu. Dan mungkin banyak yang hanya duduk di pinggir jalan, tidak meminta. Tetapi sesungguhnya kehadiran mereka di sana adalah satu ajakan. Ajakan kepada kita, tolong lihat saya, bantulah saya. Dan itulah yang selalu dibuat oleh Yesus. Dari Yesus, ajaran dan perbuatan selalu seimbang. Semoga kita juga berbuat yang sama. Yang kedua tentang kehidupan si kusta. Si kusta tahu apa hak dan keterbatasannya. Dia tidak punya hak seperti yang lain-lain lagi untuk boleh tampil bebas di depan umum walaupun dalam keadaan sakit. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar dari buku Imamat, bagaimana seorang kalau kena kusta, dia harus berpakaian compang-camping, tutup mukanya dan selalu teriak, najis, najis. Sungguh luar biasa. Betul-betul menyedihkan. Bayangkan kalau hal itu terjadi saat ini. Orang yang sakit teriak sakit-sakit. Apakah kita berbelas kasihan kepada mereka? Dan pada zaman itu mereka yang sehat tidak akan peduli dengan itu. Tetapi orang ini, si kusta ini, rupanya dia mendengar tentang Yesus. Dan mungkin dia begitu rindu untuk bertemu dan disembuhkan. Dan dia berjuang ke sana. Dan bertemulah dia dengan Yesus. Dan berlutut di depan Yesus. Dia tidak pikir lagi bagaimana reaksi orang lain tentang kehadirannya. Mungkin orang mencibirkan bibir atau mungkin orang katakan keluar dari sini. Engkau najis, engkau berdosa. Tapi mungkin dia tidak peduli dengan semua itu. Tetapi dia katakan kepada Yesus, dia tahu keterbatasannya. Dia sebenarnya tidak layak. Karena itu dia katakan, kalau engkau mau, tolong sembuhkan saya. Kalau engkau mau. Kalau Yesus tidak mau, pasti dia juga tidak kecewa karena memang keterbatasan akan haknya. Dia bukan manusia bebas lagi. Dan apa yang dibuat Yesus? Yesus sangat berbelas kasihan dan menyembuhkan dia. Dari hal yang perlu kita pelajari dari orang ini adalah perjuangan kita. Jangan memberi diri kepada penderitaan. Berjuanglah untuk keluar dari penderitaan. Dan carilah tempat solusi yang baik. Kemana kita harus pergi. Pergilah kepada orang yang kita merasa bahwa dia sanggup membebaskan kita, dia sanggup membantu kita. Dan itulah kepercayaan dari orang kusta ini. Dia tahu bahwa Yesus bisa buat sesuatu. Tapi dia tidak dengan seenaknya ngomong, tolong sembuhkan saya. Tidak. Kalau engkau mau.
Nah, itulah kehebatan orang ini. Dia mencari solusi dan dia tahu kemana dia harus mencari solusi. Dan dia percaya bahwa di hadapan Yesus dia bertekuk lutut dan Yesus sendiri pasti akan menyembuhkan. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh, dia bahagia, dia bebas kembali dari kungkungan setan. Itulah yang kita perlu pelajari untuk selalu berjuang keluar dari penderitaan kita dan cari siapa yang harus kita mohon bantuan. Yesus adalah jawabannya. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, ikutilah ajakan Injil hari ini untuk berbelas kasihan kepada orang lain dan juga untuk mencari Yesus, karena Yesus bisa memberikan solusi yang baik kepada kita dan solusinya selalu membahagiakan kita. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Oleh karena kita tahu bahwa terbuka kesempatan untuk hidup bahagia bagi setiap orang, maka beranilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa kita mendorong kiranya para petugas gereja agar selalu memberi teladan keprihatinan terhadap yang terpencil, yang sakit dan dikucilkan dari masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas pemerintahan, semoga Allah Bapa kita menyadarkan kiranya para petugas pemerintahan akan tanggung jawab mereka terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang merana yang kita ingat dalam misa ini, semoga Allah Bapa kita menghibur para penderita sakit merana, agar jangan sampai mereka lalu mengucilkan diri dari dunia ramai, tetapi selalu berusaha mencari hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa kita menggerakkan hati kita, agar kita jangan hanya di gereja ini memuji dan memuliakan namanya, tetapi mewartakan keagungan namanya kepada sesama yang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk intensi kita masing-masing. Mungkin saudara-saudara sekalian punya intensi khusus. Sampaikanlah intensi itu kepada Tuhan. Dan saya kembali ingat akan intensi yang disiapkan secara khusus. Berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Khususnya untuk Mbak Reni, Adik Janet, Bapak Ignatius Iswandi, dan Saudara Yosef Iswandi. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal. Dan bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, ponakan saya, Eri Demang, juga Cyrillus Febrian Olenski Manggas. Semoga Tuhan tetap beri mereka berkat berlimpah, sebagaimana dialami di tahun-tahun yang lalu. Dan semoga di tahun-tahun mendatang mereka pun tetap merapat berkat kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas.
juga bagi mereka yang sakit. Semoga Tuhan menjamah mereka semua, anggota keluarga kita, teman-teman kita, siapa saja yang minta kita untuk mendoakan mereka, secara khusus untuk saudari Arminda. Semoga Tuhan menjamah mereka semua. Dan juga bagi mereka yang menolong sesama di saat-saat cukup berat, khususnya di masa COVID ini. Saya ingat secara khusus penderma kami yang membantu kami dengan obat-obat dan segala macam cara mereka membantu kami. Pak Har sekeluarga, Pak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Nani sekeluarga, Pak Lukito sekeluarga, Ibu Veronica Emma sekeluarga, Ibu Lili sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, Ibu Liliana sekeluarga, Ibu Mimi sekeluarga, dan juga Ibu Oni sekeluarga, dan juga teman-teman lain, Ibu Nani. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka berkat berlimpah. Mereka sudah menolong sesama. Semoga pertolongan itu mendatangkan berkat bagi diri mereka sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa mereka yang ingin mengucap syukur atas segala sesuatu yang dialami dalam hidup sehari-hari. Semoga mereka teguh dan semakin percaya akan kekuatan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarlah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoa saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, bersihkan dan sembuhkanlah kami dari segala dosa, dan berkat roti dan anggur ini, dan baruilah kami berkat Roh Allah Masih yang hadir di tengah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu,
sebab sungguh merupakan kehormatan bagi kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang. Ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Berkatilah mereka-mereka yang senantiasa membantu sesama, secara khusus di masa COVID ini,
Dan saya ingat para penderma kami, Tuhan gantilah mereka dengan berkat berlimpah. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Saya ingat secara khusus keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka pada hari ini, tanggal peringatan kematian. Bruder Jude Joseph Hex dari Amerika, Pater Ludwig Meissner dari Filipina, Pater Vincent Babin dari Slovak, Bruder Gotthard Paulus dari Jerman, Pater Martin Mandin dari Filipina, Bruder Peter van Uveren dari Belanda, SSPS Suster Alde Maria, Suster Filomena, Suster Gerard, Suster Jacqueline, Suster Maria Rene, dan juga mereka yang saya ingat dalam misa ini, Ibu Reni, Mbak Reni, Adik Janet, Saudara Joseph Iswandi, dan Ignatius Iswandi. Dan juga ingat konfrater kami SPD yang barusan meninggal, Pater Servus Ishak, Pater Yusuf Baimok Halim, Pater Antonius Wayan, dan mantan dosen saya, Pater Romo Benedaki. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus. Kami ingat Arnoldus Jansen, Yosef Randa Demetz, Blessed Maria Helena, Josefa, dan para martir SPD dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas tangan penyembuh yang Kau ulurkan kepada kami dalam diri Yesus, saudara kami. Kami mohon semoga kami pun selalu memerhatikan sesama, serta menggalang persaudaraan dengan siapa saja. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Intensi-intensi kami ya Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun, dan jadilah semua kebaikan yang kami terima dari penderma kami, dan juga kami ingat siapa-siapa yang selalu bekerja sama dengan saya untuk kesuksesan renungan harian, YouTube, dan saya ingat Pak Adi dan adik Indri. Semoga mereka tetap diberi kesehatan jiwa raga ya Tuhan, dan selalu sabar untuk bekerja bersama saya. Dan terimalah mereka yang sudah meninggal ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan berkatilah semua keluarga yang ditinggalkan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Selamat hari kasih sayang.